Halo semuanya, coba bayangkan setiap detik ada jutaan data yang berpindah di internet, mulai dari chat, transaksi bank, sampai dokumen penting. Tapi apa jadinya kalau data itu berubah di tengah jalan, disadap orang lain, atau bahkan dipalsukan? Nah, disinilah teknologi keamanan data berperan. Hari ini, kita bakal bahas 3 penjaga keamanan paling penting di dunia digital, yaitu hash function, MAC, dan digital signature, beserta penerapannya. Bersama saya, Yolanda Octavia Sibuan, dengan NIM 240170168. Yuk kita mulai. Data digital itu gampang banget diubah tanpa kita sadar, bisa dicuri, disadap, atau dimodifikasi. Karena itu, kita butuh cara untuk memastikan data itu tetap asli dan terpercaya. Untuk menjawab kebutuhan ini, ada 3 teknologi yang berperan besar, yaitu hash function, message authentication code, dan digital signature. Hash menjaga agar data tidak berubah, MAC memastikan identitas pengirim, dan digital signature memberikan bukti keaslian yang sah. Tiga mekanisme ini menjadi fondasi utama dalam perbankan digital, e-commerce, dan berbagai layanan elektronik yang kita gunakan setiap hari. Sekarang kita bahas dari yang paling dasar dulu ya, yaitu hash function. Hash function ini bisa dibilang sidik jari digital. Dia mengambil data apapun seperti teks, gambar, ataupun dokumen, lalu mengubahnya menjadi kode pendek berukuran tetap, yang disebut hash value. Kerennya, meskipun data awalnya besar banget, hasil hashnya selalu punya panjang yang sama. Dan yang paling penting, hash itu sifatnya satu arah. Artinya, kalau kita udah punya hashnya, kita nggak bisa balikin ke data aslinya. Beberapa karakteristik penting hash function, yaitu 1. Deterministic, yaitu input yang sama akan selalu menghasilkan hash yang sama. Yang kedua, fixed output size, yaitu ukuran hash bersifat tetap, misalnya 256 bit untuk SHA-256. Yang ketiga, irreversible, yaitu tidak dapat dikembalikan ke data asli, sehingga aman untuk penyimpanan kata sandi. Yang keempat, avalanche effect, yaitu perubahan satu karakter saja dapat menghasilkan hash yang sangat berbeda. Yang kelima, collision resistant, yaitu sangat sulit menemukan dua data berbeda dengan hash yang sama. Ada berbagai algoritma hash yang digunakan dalam dunia digital, yaitu MD5, cepat namun kini dianggap tidak aman karena rentan collision. SHA-1, lebih kuat dari MD5, namun juga tidak direkomendasikan untuk keamanan tinggi. SHA-256 sangat populer dan aman digunakan dalam blockchain dan SSL. SHA-3 generasi terbaru dengan struktur kriptografi lebih modern. Pemilihan algoritma sangat berpengaruh terhadap kekuatan keamanan suatu sistem. Lalu, di mana saja hash function digunakan dalam kehidupan digital kita? Hash function digunakan pada banyak sistem keamanan, di antaranya yang pertama, password storage. Sistem tidak menyimpan password asli, melainkan hanya hashnya saja, sehingga jika database bocor, password tetap tidak langsung diketahui. Yang kedua, file integrity check. Saat mengunduh software, biasanya disediakan hash resmi. Pengguna bisa mencocokkan hash file yang diunduh dengan hash asli untuk memastikan file tidak dimodifikasi pihak lain. Yang ketiga, blockchain. Setiap blok dalam blockchain memiliki hash unik yang saling terhubung. Ini memuat data dalam blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi. Yang terakhir, digital certificates. Hash digunakan untuk membuat messages sebelum sebuah dokumen ditandatangani secara digital. Kalau hash ini baru menjaga integritas data, sekarang kita naik level dengan MAC. MAC atau Message Authentication Code adalah kode autentikasi yang menjamin integritas dan autentikasi pesan menggunakan kunci rahasia bersama antara dua pihak. MAC memberikan dua perlindungan utama, yaitu yang pertama integrity. Jika isi pesan berubah sedikit saja, MAC akan berbeda total. Yang kedua, authentication, yaitu hanya pihak yang tahu kunci yang benar dapat menghasilkan MAC. MAC tidak hanya mendeteksi perubahan, tetapi juga membuktikan asal pengirim. Dengan demikian, MAC memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan hash function biasa. Jenis-jenis MAC yang sering digunakan yaitu yang pertama HMAC atau hash-based MAC. Memanfaatkan hash seperti SHA-256 ditambah secret key. Paling umum digunakan di APA dan sistem keamanan modern. Yang kedua, CMAC. Berbasis chip per blok seperti AES, lebih kuat di lingkungan militer atau protokol keamanan khusus. Yang terakhir, GMAC. Dipakai dalam AES, GCM, banyak dipakai di jaringan, Wi-Fi, dan VPN karena kecepatan tinggi. MAC digunakan pada berbagai sistem yang membutuhkan keandalan dan keamanan data, seperti perbankan digital, untuk memastikan data transaksi tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, API security, di mana setiap request harus menyertakan HMAC agar server dapat memverifikasi keaslian permintaan. Yang ketiga, VPN dan IPsec, yang memastikan paket data tetap aman selama berpindah melalui jaringan. Yang terakhir, IoT, untuk memastikan bahwa hanya perangkat resmi yang boleh mengirim data. Sekarang kita ke teknologi yang paling tinggi tingkat keamanannya, yaitu digital signature.
Digital signature atau tanda tangan digital berbeda dari MAC karena ia menggunakan dua kunci, yaitu private key untuk menandatangani dan public key untuk memverifikasi. Keunggulan utama digital signature adalah pertama, integritas, memastikan dokumen tidak berubah setelah ditandatangani. Yang kedua, autentikasi, memverifikasi identitas pemilik tanda tangan. Dan yang terakhir, non-repudiation, pemilik tanda tangan tidak bisa menyangkal bahwa dirinya menandatangani dokumen. Digital signature memiliki kekuatan hukum dan digunakan dalam berbagai dokumen resmi. Beberapa algoritma untuk digital signature antara lain 1. RSA, paling klasik dan banyak digunakan. Yang kedua, DSA, menawarkan proses verifikasi yang cepat. Yang ketiga, ACDSA, lebih efisien dan digunakan pada blockchain seperti Bitcoin. Yang keempat, ADDSA, algoritma modern yang lebih aman, stabil, dan cepat. Digital signature digunakan secara luas dalam dunia digital, seperti dokumen elektronik, seperti kontrak digital, surat perjanjian, dan file PDF. Kemudian pada email security, untuk memastikan email benar-benar berasal dari pengirim asli. Digital signature juga digunakan dalam SSL atau TLS, yaitu mekanisme keamanan pada website HTTPS. Kemudian pada sistem pemerintahan seperti iktp, e-filing pajak, dan layanan administrasi online. Digital signature juga digunakan dalam aplikasi software untuk memastikan aplikasi asli dan tidak dimodifikasi. Dengan cakupan yang luas, digital signature menjadi mekanisme paling penting dalam era digital. Maka dapat disimpulkan bahwa keamanan data digital memerlukan mekanisme yang mampu menjaga integritas, memastikan keaslian pengirim, dan mencegah pemalsuan. Fungsi hash digunakan untuk mendeteksi perubahan data. MAC menambah keamanan dengan autentikasi melalui secret key. Dan digital signature memberikan perlindungan paling kuat dengan verifikasi menggunakan kunci public-private. Ketiga teknologi ini saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam melindungi transaksi, komunikasi, dan dokumen digital. Demikian pembahasan kita mengenai hash function, MAC, dan digital signature. Tiga pilar utama yang bekerja di balik layar untuk menjaga keamanan data yang kita gunakan setiap hari. Semoga penjelasan ini tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga membuka wawasan bahwa teknologi keamanan bukan sekedar konsep rumit, melainkan bagian penting yang melindungi aktivitas digital kita. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, sampai jumpa di lain video.